kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mazmur 20 ayat 1-6, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang dirancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya Roh Kudus tuntun kami di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan, berbicara kepada umat-Mu di seluruh gidi dan di mana saja mereka berada, baik di tingkat nasional, tingkat internasional, bahkan terutama di tingkat lokal. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Allah. Mazmur 20 adalah suatu mazmur merupakan doa dari Raja Daud sebelum dia meraih kemenangan dalam peperangan itu. Dan ayat 2 menyatakan kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Pada saat ini kita semua sedang mengalami waktu kesesakan. Waktu kesesakan oleh karena penyakit COVID-19 atau Corona sedang melanda seluruh dunia, bahkan semua wilayah-wilayah Gidi pada saat ini dan di seluruh Papua. Dan kita sedang dalam kesesakan yang besar. Sebelum tiba masalah-masalah yang lebih besar, tapi Corona COVID-19 telah membuat kita tersesak. Kata tersesak di sini atau kesesakan di sini berarti kita dilingkupi oleh masalah besar yang kita tidak sanggup mengatasinya. Itu sebabnya Raja Daud berdoa supaya hanya kepada Tuhan yang akan memulihkan, yang akan memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera kepada umatnya untuk berdiri teguh di dalam menghadapi kesesakan ini. Hal yang kedua, selain kesesakan yang besar, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kata membentengi artinya melindungi. Kata membentengi artinya melingkupi dan menjaga dengan setia. Siang malam dia akan membentengi kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk berdoa dan berharap penuh kepada Tuhan Allah Yakub yang sanggup membentengi kita dari penyakit Corona-19 ini. Dan saya mengajak kita untuk berlindung kepadanya. Membentengi artinya melindungi. Dan Allah Yakub sanggup melindungi kita, menjaga kita sehingga kita tidak terjangkit oleh penyakit COVID-19 ini. Kita berdoa supaya Tuhan menaungi umatnya di mana saja berada, baik di Papua dan nasional, di daerah-daerah lain, dan juga secara luas internasional. Kita ada penginjil-penginjil atau misionaris
di Uganda dan di Papua Nugini. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi, membentengi mereka dari virus corona ini. Kita berdoa selain membentengi, selain kita dalam kesesakan yang besar, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua dari penyakit wabah virus corona ini. Ayat yang ketiga berbicara, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Sakit penyakit apapun, kalau Dia yang membentengi kita, Dia yang melindungi kita dalam kesesakan ini, Dia adalah Allah yang setia, sanggup melindungi, sanggup menjaga, sanggup membentengi kita dari segala kesesakan ini. Ayat yang keempat berbicara, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Ya, apa yang kita harus lakukan? Ada banyak tantangan yang datang, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus bangkit, melihat keluh kesah umat Tuhan, jemaat-jemaat, anggota jemaat yang dalam kekurangan, para gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis gidi, bangkit dan melihat kesukaran yang besar di antara anggota jemaat, sehingga memberikan bantuan kepada mereka. Salah satu hal yang penting sekali kita lakukan, kita harus kembali ke kebun, karena kita tidak bisa berharap kepada pemerintah, kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memberkati usaha kebun kita di halaman rumah dan di hutan di mana saja kita mulai bekerja. Saya sangat hargai usulan dari Perdana Menteri Papua Nugini. Dia mengusulkan supaya seluruh warga negara PNG mulai kembali dan menanam di kebun, sehingga hal itu akan memberikan kecukupan selama masa kesesakan ini. Bahkan tiba waktunya di mana ada kelaparan besar sesuai dengan Matius 24, ada deru perang dan juga kelaparan yang besar. Kita berkecukupan, pertama karena mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, Tuhan akan memberkati usaha kita di kebun masing-masing, sehingga kita dapat bertahan, orang-orang kudus dapat bertahan sebelum tiba hari kedatangannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Nabala di Uganda yang dilayani oleh Enis Kobak. Tuhan, jamah dia, buka hatinya sehingga dia membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa, ingat hamba Tuhan Yahuli di Dandan PNG. Tuhan memberkati pelayanannya. Biarlah kebun yang telah dibuka akan menjadi sumber berkat bagi umat yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan gidi yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, yang ada di Lampung. Kami ingat akan Saudara Evangelis Kobak, Carlos Kobak di Lampung. Tuhan memberkati dia dalam pelayanannya. Dan semua penginjil-penginjil di tanah Papua, Tuhan memberkati Ekenius Wanimbo di Waropen. Tuhan memberkati, dan biarlah kuasa-Mu berlaku dalam hidupnya. Kami berdoa dan menyerahkan Pitanus Weya di Mapi. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Kami bersyukur untuk gereja gedung ibadah yang telah dibangun. Pelayanan di Genyem, Tuhan memberkati semua yang telah bekerja dengan susah payah. Biarlah pada masa kesesakan ini banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin.